Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Hari ini, saya akan berbagi sebuah kisah yang tidak hanya menyeramkan, tetapi juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Cerita ini bukan sekadar dongeng, tetapi diangkat dari kejadian-kejadian yang sering terjadi di sekitar kita. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka. Malam itu, angin bertiup lirih, membawa hawa dingin yang merambat hingga ke tulang. Cahaya bulan hanya mampu menyusup tipis di celah-celah pepohonan, membuat suasana di sekitar gudang tua itu makin muram. "Kowe yakin arep turu kene, Mas?" Tanya Giman, suara seraknya nyaris tenggelam dalam gemuruh daun kering yang tersapu angin. Darto menoleh sekilas, tatapannya menelisik ke dalam bangunan reyot yang berdiri di tepi hutan. Gudang itu sudah lama tak terpakai, katanya dulunya milik seorang saudagar kaya yang menyimpan barang-barang dagangannya di situ. Sekarang, kosong. Atau mungkin tidak sepenuhnya kosong. "Aku ya wis janji arep jagong kene." "Rapopo," jawab Darto sambil mengangkat bahunya, meski jauh di lubuk hatinya, perasaan tak nyaman mulai menyelinap. Giman mendesah, menggeleng pelan. "Yo wis, nek kowe wani. Ning eling, ojo sembarangan ngomong." Darto tak menanggapi, hanya melangkah masuk ke dalam gudang, sementara pintunya berderit panjang seperti suara orang mengerang kesakitan. Di dalam, aroma kayu lapuk bercampur debu memenuhi udara, seolah menyambutnya dengan keheningan yang mencekam. Di sudut ruangan, ada sebuah meja tua dengan kursi reyot. Darto meletakkan senter dan bekal seadanya di atasnya, lalu menghempaskan tubuh ke kursi. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Namun, baru saja matanya mulai terasa berat, telinganya menangkap sesuatu, suara langkah kaki, samar-samar, seperti ada seseorang berjalan pelan di lantai kayu yang berdebu. Darto menegakkan tubuhnya. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. "Giman?" panggilnya, berharap itu hanya temannya yang kembali. Tak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara langkah itu, makin lama makin jelas, makin dekat, seolah sesuatu tengah mendekatinya dari balik gelapnya gudang tua itu. Darto menelan ludah. Suara langkah kaki itu masih terdengar, pelan tapi pasti, mendekat ke arahnya. Ia mengarahkan senter ke sudut ruangan, tapi yang terlihat hanyalah tumpukan karung kosong dan perabotan kayu yang sudah berdebu. "Angin, mungkin cuma angin," gumamnya, meski naluri dalam dirinya berkata lain. Gudang tua ini sudah lama ditinggalkan. Bangunan besar yang dulunya digunakan untuk menyimpan hasil panen itu kini berdiri dalam kesunyian, diapit hutan yang lebat. Dindingnya penuh lumut, kayu-kayu penyangganya tampak rapuh, dan atap sengnya berkarat, menyisakan lubang-lubang kecil tempat cahaya bulan mengintip ke dalam. Darto baru beberapa hari bekerja di sini. Ia direkrut untuk menjaga tempat ini, memastikan tidak ada pencuri yang masuk atau binatang liar yang bersarang. Pekerjaan ini bukan pilihan utamanya, tapi setelah lama menganggur, ia tak punya banyak opsi. "Kamu gelem teh kerja jagong gudang lawas?" tanya Pak Gino, mandor tua yang mengenalkannya pada pekerjaan ini. "Bayarannya lumayan, wong mung lumpuk nang kono tok, nunggu barang." Darto ragu saat itu. Bukan karena takut, tapi karena banyak cerita yang beredar tentang gudang ini. Konon, dulu tempat ini milik seorang saudagar kaya bernama Pak Rengga. Ia dikenal sebagai orang yang sukses, tapi juga penuh rahasia. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa mengumpulkan harta sebanyak itu, tapi ada bisik-bisik bahwa bisnisnya tidak hanya mengandalkan kerja keras, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Orang-orang bilang, setelah Pak Rengga meninggal mendadak, gudang ini seakan kehilangan tuannya. Beberapa kali dibeli orang lain, tapi tak ada yang betah. Pekerja yang ditempatkan di sini seringkali pergi tanpa alasan jelas, ada yang mengaku mendengar suara-suara aneh, ada yang sakit tiba-tiba, dan ada yang menghilang begitu saja tanpa kabar. Pak Gino hanya tertawa saat Darto menanyakan soal itu. "Kowe manut wae. Ojo digagas. Yen kerja bener, yora bakal kenek opo-opo." Darto pun menerima tawaran itu. Ia butuh uang, dan ia bukan orang yang gampang percaya tahayul. Lagi pula, apa sih yang bisa terjadi? Namun, malam pertamanya di gudang tua ini langsung membuatnya bertanya-tanya, apakah keputusan ini adalah pilihan yang tepat? Cerita belum selesai. Subscribe sekarang supaya kamu bisa terus menikmati kisah menarik lainnya.
Darto berusaha mengabaikan suara langkah itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaannya saja. Gudang tua, angin malam, dan rasa lelah mungkin membuat pikirannya bermain-main. Namun, suara itu tidak menghilang. Langkah kaki tadi seolah berpindah tempat. Kini terdengar dari arah belakangnya, dekat dengan pintu gudang yang setengah terbuka. Darto berbalik dengan cepat, mengarahkan senter ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sesuatu terasa berbeda. Udara di dalam gudang mendadak menjadi lebih dingin, seperti ada yang menyedot kehangatan dari ruangan itu. Bulu kuduknya berdiri. Lalu, terdengar suara lain, suara napas, berat dan pelan, seperti seseorang yang sedang berdiri di ambang pintu. "Duh, kowe nyusul, Giman?" Darto mencoba bersuara, meski kerongkongannya terasa kering. Tak ada jawaban. Ia melangkah mendekati pintu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Saat ia hendak menutup pintu, tiba-tiba angin bertiup kencang dari dalam gudang, bukan dari luar. Pintu itu berderak, seolah ada sesuatu yang menahannya. Darto merinding. Ini bukan hal yang wajar. Ia mencoba menenangkan diri dan menggumamkan doa, berharap bisa mengusir rasa takut yang mulai menjalar. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara lain, kali ini lebih jelas. Gedabrus. Suara itu lirih, namun tajam, bergema di dalam gudang kosong. Darto tertegun. Itu bukan suara angin, bukan suara binatang. Itu suara manusia. Tapi siapa? Darto merasa napasnya tertahan. Ia menelan ludah, tubuhnya mulai terasa kaku. Senter di tangannya bergetar pelan saat ia mencoba mencari sumber suara itu. Lalu, di sudut ruangan yang remang, tepat di balik tumpukan karung kosong, sesuatu bergerak. Bayangan hitam, kurus, dengan mata yang tampak memantulkan cahaya senter. Tidak bergerak mendekat, hanya berdiri diam, menatap. Darto terpaku, tak mampu berkata-kata. Tubuhnya ingin berlari, tapi kakinya seperti tertanam di lantai gudang yang dingin. Lalu, bayangan itu berbisik sekali lagi, kali ini lebih jelas. "Kowe sopo?" Darto merasa darahnya berdesir. Tenggorokannya tercekat, napasnya tertahan. Bayangan hitam itu masih berdiri di sana, diam tak bergerak. Mata kecilnya memantulkan cahaya senter, tapi sorotnya kosong, seperti lubang tanpa dasar. "Kowe sopo?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih tajam, menusuk telinga. Suara yang seharusnya tak ada di tempat sunyi seperti ini. Darto ingin melangkah mundur, tapi tubuhnya seolah terpaku di tempat. Tangannya mencengkeram senter lebih erat, jari-jarinya gemetar. Aku mung enja gudang iki," suaranya terdengar serak, hampir seperti bisikan. Tak ada jawaban. Angin malam yang tadinya hanya berembus pelan kini terasa menusuk, membawa aroma lembab bercampur bau anyir samar. Darto menoleh ke arah pintu, memastikan jalur keluar masih ada. Namun, pintu yang tadi terbuka kini telah tertutup rapat. Ia menelan ludah. Tidak, ini tidak mungkin. Ia yakin pintu itu tak terkunci. Dalam keheningan yang menyesakkan, tiba-tiba terdengar suara lain. Bukan dari bayangan hitam itu, melainkan dari langit-langit gudang. Tok, tok, tok. Seperti suara seseorang yang berjalan di atas balok kayu tua. Perlahan, berat, berirama. Darto mengangkat senter, menyorot ke atas. Debu beterbangan, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu, suara itu berhenti. Keheningan menyelimuti gudang, menciptakan suasana yang lebih mencekam daripada suara-suara aneh tadi. Darto menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Wis, Dar. Iki mung perasaanmu tok," gumamnya dalam hati. Namun, saat ia hendak menurunkan senter, sebuah suara mendesis di dekat telinganya. "Kene." Darto tersentak, mundur selangkah, matanya membelalak. Suara itu terdengar begitu dekat, seperti ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Darto merasa tengkuknya dingin. Dengan tangan gemetar, ia mencoba meraih gagang pintu. Namun, sebelum tangannya menyentuh kayu itu, sesuatu menarik perhatiannya. Di lantai, di antara tumpukan debu yang menebal, ada bekas jejak kaki. Bukan jejaknya, bukan juga jejak Giman.
Jejak itu kecil, seakan milik seorang anak kecil, tapi anehnya, jejak itu hanya berawal dari tengah ruangan. Tidak ada jejak lain yang mengarah ke sana. Darto bergidik. Napasnya tersengal, pikirannya kalut. Kemudian, sesuatu bergerak lagi di sudut gudang. Sebuah suara lirih, hampir seperti isak tangis, mengisi kesunyian. "Tulungi aku." Darto merinding. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, lemah, memohon. Tapi di tempat seperti ini? Tengah malam, di gudang kosong. Sesuatu jelas tidak beres. Darto menoleh, mencari sumber suara, tapi yang terlihat hanya bayangan yang semakin pekat di sudut ruangan. Namun, saat ia hendak melangkah lebih dekat, senter di tangannya berkedip, lalu mati. Ruangan langsung tenggelam dalam gelap pekat. Dan di tengah kegelapan, sesuatu bergerak ke arahnya. Kalau suka cerita ini, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya selalu update dengan cerita-cerita lainnya. Darto berdiri terpaku dalam gelap. Napasnya memburu, jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa menghantam rongga dadanya. Senter di tangannya tak lagi menyala, membuat seluruh gudang tenggelam dalam kegelapan mutlak. Namun, ia tahu, ia bisa merasakannya. Ada sesuatu di sana. Di tengah keheningan, suara itu kembali terdengar. "Tulungi aku." Suara anak kecil, lirih, memelas. Tapi diikuti dengan sesuatu yang lain, suara seretan, seakan ada sesuatu yang bergerak mendekat dengan perlahan. Darto mundur, meraba-raba dinding di belakangnya, mencari pegangan. Tubuhnya gemetar, namun ia tahu, ia tidak boleh menunjukkan ketakutan. Angin berembus dari dalam gudang, membawa aroma anyir yang semakin menusuk. Lalu, terdengar suara lain. Ceklek. Pintu gudang yang tadi tertutup, kini terbuka dengan sendirinya. Darto menoleh cepat, hatinya bimbang. Itu satu-satunya jalan keluar. Tapi ia tahu, sesuatu ada di dalam sini, dan sesuatu itu belum selesai dengannya. Lalu, di tengah kegelapan, ia merasakan sesuatu menyentuh lengannya. Dingin. Basah. Seperti tangan manusia, tapi bukan. Darto sontak melompat mundur, menabrak meja tua di belakangnya. Tangannya meraba-raba kantong, mencari korek api satu-satunya yang ia bawa. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakannya. Cekrek. Cekrek. Api kecil menyala, menerangi sebagian kecil ruangan. Dan di hadapannya, di dalam lingkaran cahaya redup itu, sesuatu berdiri. Sosok anak kecil, tubuhnya kurus kering, matanya kosong tanpa bola mata. Bajunya lusuh, kotor, dan dari mulutnya yang sedikit terbuka, mengalir sesuatu yang pekat dan hitam. Darto tercekat. Sosok itu menatapnya tanpa ekspresi, lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah Darto. "Kowe, sing enjuk." Darto menggeleng cepat, tak mengerti maksudnya. "Aku ranjuk opo-opo. Aku mung enja gudang iki." Namun, sosok itu tak peduli. Tangannya yang kurus dan panjang kini bergerak, mencengkeram udara, lalu menggenggam sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, dada Darto terasa sesak. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungnya. Napasnya tersengal, kakinya melemah. "Ampun, aku orang ngerti," suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu mendekat, wajahnya kini begitu dekat dengan Darto, hingga ia bisa merasakan napas dingin yang keluar dari mulut sosok itu. Dan saat ia mengira semuanya akan berakhir. Brak! Pintu gudang terbanting terbuka lebih lebar. Sinar terang dari luar menerobos masuk, seolah menelan kegelapan di dalam gudang. Angin bertiup kencang, membawa serta suara nyaring dari luar. "Darto! Hei, kowe nang endi? Itu suara giman?" Darto tersentak. Seketika ia sadar, tubuhnya kini bebas. Ia bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah pintu, meninggalkan sosok itu di belakang. Setiap langkah terasa berat, seakan gudang ini mencoba menahannya tetap di dalam. Namun, dengan sisa tenaga yang ia punya, ia berhasil keluar. Begitu ia melewati ambang pintu, tubuhnya ambruk ke tanah. Dadanya naik turun, tubuhnya bergetar hebat. Di depan Darto, Giman berdiri dengan wajah bingung. "Kowe kenapa? Kok pucet temenan?" Darto mencoba bicara, tapi suaranya serak. Dengan sisa tenaga, ia menoleh ke dalam gudang. Kosong.
Tak ada siapa-siapa di sana. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, sesuatu menarik perhatiannya. Di tanah, tepat di depan pintu gudang, ada bekas jejak kaki kecil. Jejak yang perlahan-lahan memudar, menghilang dalam gelapnya malam. Darto masih terduduk di tanah, napasnya tersengal, keringat dingin membasahi wajahnya. Tubuhnya terasa lemas, seakan seluruh energinya telah terkuras habis di dalam gudang itu. Sementara itu, Giman berdiri di hadapannya, menatapnya dengan cemas. Dar, kowe kenapa? Kok koyok wong ketempelan? Tanyanya, suaranya terdengar ragu-ragu. Darto menoleh ke arah gudang. Pintu kayu tua itu kini terbuka lebar, tapi tak ada apapun di dalamnya. Gelap. Kosong. Seolah tak pernah ada sesuatu yang menghantuinya barusan. Namun, ia tahu apa yang ia lihat. Apa yang ia rasakan. Pelan, Darto mencoba berbicara. Men, kowe endelok jejak iku? Giman mengernyitkan dahi, lalu menunduk. Di depan mereka, bekas jejak kaki kecil yang tadinya terlihat jelas kini semakin pudar, menghilang perlahan seperti tak pernah ada. Giman bergidik. Astagfirullah, iki opo, Dar? Darto menggeleng lemah. Ia sendiri tak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang jelas, ada sesuatu yang masih tertinggal di sana. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Giman membantunya berdiri. Wis, ayo lungo. Ojo nang kene suwe-suwe. Aku orang ngelok nih, tapi iki ora enak rasane, ujarnya, suaranya setengah berbisik. Darto mengangguk. Kakinya masih terasa lemas, tapi ia memaksakan diri untuk melangkah menjauh dari gudang terkutuk itu. Saat mereka berjalan meninggalkan area gudang, Darto sekali lagi menoleh ke belakang. Di bawah cahaya bulan, gudang itu tampak seperti bangunan tua biasa. Tak ada suara aneh. Tak ada sosok mengerikan. Tapi Darto tahu, sesuatu tetap ada di sana. Sesuatu yang mungkin tak akan pernah benar-benar pergi. Dan saat ia hampir membuang tatapannya, sekilas ia melihat sesuatu di pintu gudang, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri lagi. Sebuah bayangan kecil, berdiri diam di ambang pintu. Menatapnya. Senyap. Hanya sekejap. Lalu menghilang dalam gelap. Darto menelan ludah, mempercepat langkahnya. Ia tidak ingin melihat ke belakang lagi. Tidak malam ini. Tidak pernah lagi. Penasaran dengan cerita lainnya? Subscribe sekarang supaya kamu selalu jadi yang pertama tahu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Darto tak pernah kembali ke gudang tua itu lagi. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya tanpa banyak bicara. Bahkan saat Pak Gino bertanya alasan ia pergi begitu saja, Darto hanya menggeleng dan berkata, "Aku ra cocok kerja nang kono, Pak." Pak Gino hanya mendesah dan mengangguk pelan, seolah sudah tahu jawabannya. Darto kembali ke kampung halamannya, mencoba melupakan malam mengerikan itu. Namun, meski sudah jauh dari tempat itu, ia tetap dihantui oleh bayangan kejadian di gudang tua. Setiap malam, ia masih bisa mendengar suara lirih yang bergema di benaknya, suara anak kecil yang meminta tolong. "Tulungi aku." Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Kadang ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dadanya sesak seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang gudang itu. Ia kembali menemui Giman, berharap temannya itu bisa memberinya jawaban. "Aku takon-takon wong lawas nang desa sebelah," kata Giman saat mereka bertemu di warung kopi. Ternyata gudang iku pancen ora lumrah, Dar. Jaman embien, sing duweni sekaum saudagar, tapi konangan yen duwi te ora resik. Wong-wong percaya yen dheweke nglabuhi donga-donga gaib ben dagangane maju. Darto menghela napas. "Lan bocah cilik iku?" tanyanya pelan. Giman diam sejenak sebelum menjawab. "Cerita sing tak rungokke, jaman biyen ono bocah cilik sing ilang cedak kono. Ora tau ketemu maneh. Wong-wong curiga, tapi ora ono sing wani takon." Darto merasakan dingin menjalari tengkuknya. "Berarti, bocah iku," katanya setengah berbisik. Giman mengangguk. "Mbok menowo. Mungkin rohnya isi kesasar, ora bisa lunga." Darto terdiam lama. Apa yang ia lihat malam itu, suara yang ia dengar, semuanya mulai masuk akal.
Bocah itu bukan hanya sekadar sosok gaib yang menakutkan. Ada sesuatu yang belum selesai. Tapi apa? Jawaban itu mungkin sudah terkubur bersama waktu. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Darto mulai kembali normal. Namun, ada satu hal yang masih mengusik pikirannya. Setiap kali ia melewati tanah kosong dekat desanya, tanah yang sudah lama tak terurus, dengan ilalang yang tumbuh liar, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Dan suatu malam, ketika ia berjalan sendirian melewati tempat itu, ia mendengar suara samar yang nyaris tertelan angin. Suara lirih. Suara yang begitu familiar. "Tulungi aku." Darto menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa di sana. Tapi jejak kaki kecil itu masih ada. Dan kali ini, jejak itu menuju ke arahnya. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika suatu saat mengalami kejadian aneh atau menemukan sesuatu yang tidak biasa, jangan terburu-buru mengejar rasa penasaran tanpa berpikir panjang. Tetap berhati-hati dan selalu berdoa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.